Nah, tadi kita udah bahas nih ya, Pak Dwitya, kalau kita bahas mengenai tadi sudah gimana pemeriksaan tahap awal, lalu pemeriksaan lanjutan. Yap. Nah, ternyata ada masalah nih. Nah, biasanya yang sering nih ya, kalau di laki-laki itu setelah sampai kita USG ada varikokel. Nah, memang varikokel sekitar 20% dari penyebab gangguan kesuburan pada pria. Nah, paling baik untuk terapi varikokel itu apa? Ya operasi. Istilahnya varikokelektomi. Nah, nanti ada yang nanya, kira-kira biayanya berapa sih, Dok? Nah itu. Nah, ini udah mulai lanjutan. Mulai lanjutan lagi. Kalau kita bicara angka, ya buat perencanaan ya. Operasi varikokelektomi kisaran 10 sampai 20 juta. Ada juga yang 5 juta sih. Gitu. Jadi semua tergantung range-nya, daerahnya di mana. Rumah sakitnya juga di mana. Gitu. Lalu ternyata kalau misalnya wanita ada gangguan pada tuba saluran telur buntu. Nah, biasanya atau ada endometriosis yang derajatnya berat. Nah, disarankan apa? Oke, laparoskopi, operasi. Namanya operasi berkaitan dengan kesuburan, tindakannya ini sayangnya nggak ditanggung sama BPJS. Operasi laparoskopi itu biayanya sekitar 25 sampai 40 juta. Nah, itu makin bikin overload ya. Kira yang harus direncanakan apa? Tapi itu worst case. Gitu ya. Worst case. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada lagi, oke, ternyata semuanya oke. Pemeriksaan semuanya masih dalam batas normal. Kita bisa lakukan terapi. Kita bisa lakukan terapi, misal terapi hormon, atau tindakan selanjutnya adalah yang namanya teknologi reproduksi berbantu. Oke, hasilnya masih relatif oke, yang laki-laki, perempuan juga nggak ada masalah, kita bisa nyoba insem. Inseminasi. Inseminasi tuh disarankan dicoba pas tahun kedua, dan selesai tahun kedua atau tahun ketiga. Dan kedua-duanya nggak ada masalah. Nah, itu biayanya berapa sih? Sekali insem bisa 5 sampai 10 juta. Kalau ditambah persiapannya ya ada nambah lagi. Tapi paling tidak cek-cek tadi itu. Betul, ya. betul. Itu ya, insem bisa dicoba 2 sampai 3 kali. Kalau lebih gimana, Dok? Sebenarnya tidak terlalu disarankan karena lebih dari 3 kali keberhasilan hampir sama. Perlu diingat, keberhasilan inseminasi buatan tuh hanya sekitar 10 hingga 15%. Jadi dari 100 yang berhasil 10 atau 15. Nah, kalau misalnya gagal insem, udah insem gagal 2 kali, 3 kali, atau tidak memungkinkan insem, kita ngarap ke yang paling higher lah ya, the highest. Itu ya ini bayi tabung atau IVF. Biayanya itu sekitar dari yang paling rendah nih, ada yang 25 juta, bahkan 100 juta. Kalau mau yang versi artis itu ya, versi sultan ya akan terserah ya itu ya. Oke, mungkin biar lebih enak kita akan bahas case by case ya. Kemarin sudah saya di Instagram, saya buat kayak polling ya. Polling kira-kira kasusnya apa, kita coba membantu. Gimana persiapan yang harus dilakukan gitu ya, planningnya apa saja. Oke, kita nyoba yang pertama nih. Usia laki-lakinya 24 tahun. Sambil dibantu sama Pak Dwitya, ngitung kira-kira perencanaannya gimana, kira-kira harus dilakukan apa untuk mencapai tujuan itu. Usia laki-laki 24 tahun, usia wanitanya 26 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ini kita ngeliat kasus nih, kita lihat dulu usia laki-laki dan wanitanya. Untuk planningnya apa ya? Usia laki-laki, usia wanitanya berapa tahun? Karena ada golden period tadi ya, 35 tahun, 40 tahun, atau lebih dari 40 tahun. Lalu lama menikahnya gimana? Berapa lama? Dan hasil pemeriksaannya apa? Untuk menentukan planning kita. Oke, ini yang pertama, kasus pertama, usia laki-lakinya 24 tahun. Masih relatif muda. Wanitanya 26 tahun. Lalu baru menikah 8 bulan. Loh, kok Dok udah periksa-periksa? Ya mungkin tuntutan tadi ya. Iya, bagus sebenarnya. Ya bagus. Ya,
sebenarnya bagus ya. Akan lebih tahu kalau misalnya ada masalah gimana. Iya, supaya bisa merencanakan lebih baik. Betul, lebih awal gitu ya. Dan yang penting Tapi jangan, yang penting jangan overload ya. Nah, iya, daripada nanti nggak periksa malah mengira-ngira itu ya. Ya. Oke, dia sudah periksa sperma, analisa sperma, laki-lakinya teratozoospermia. Berarti ada gangguan kualitas morfologi atau bentuk sperma. Bagi saya ini nggak terlalu parah-parah banget sih, gitu ya. Yang wanita ada endometriosis. Endometriosis biasanya gejalanya nyeri saat haid itu. Ukurannya 3 cm. Rencana dia ingin hamil ya, susah ya. Rencana ingin general, hamil. Sangat general, kurang spesifik. Pinginnya hamil apa? Ya kita asumsikan ingin hamil secara alami. Ya. Gitu ya. Oke. Kalau dari saya sebenarnya pasangan ini masih bisa punya waktu lebih panjang. Gitu ya. Dia lebih dulu periksa. Dan dia udah periksanya dari 8 bulan nikah sudah periksa. Nah, sebenarnya rencananya pengen hamil. Oke. Nah, sebenarnya masih bisa ditunda. Gitu ya, masih bisa ditunda. Jadi baru mulai concern lagi pemeriksaan lanjutannya itu setelah 1 tahun menikah atau 1,5 tahun menikah. Dan selama itu dia masih bisa nabung. Pemeriksaan lanjutan yang saya anjurkan untuk pasien ini yang laki-laki mungkin selain perbaikan gaya hidup ya, suplemen standar, dia masih bisa nanti pemeriksaan mungkin hormonal kalau bagi saya atau USG. Tapi itu masih bisa di tahun kedua setelah 2 tahun. Kalau yang wanita endometriosis mungkin dikasih obat-obatan standar sama dokter kandungannya. Karena masih 3 cm tadi tuh. 3 cm nggak terlalu ini. Biasanya akan dievaluasi. Kalau udah di atas 5 cm itu biasanya memang akan lebih agresif kita. Biasanya dikasih sama dokternya terapi hormonal sebenarnya. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Tuh saya hitung-hitung terapinya itu biasanya akan dikasih terapi hormonal dengan kisaran harga 600.000 per bulan. Minimal 3 bulan untuk si wanita ini. Berarti sekitar 2 juta, 1,8 sampai 2 juta untuk 3 bulan. Nah, itu akan kita coba lah. Kalau misalnya kayak gitu, dengan tadi kita perkiraan nabung 350 untuk asumsikan sampai 1,5 tahun, 6 bulan, ya 6 bulan atau itu masih bisa nggak ya? Tadi kan dia itu kalau dokter rekomendasikan cek hormon untuk dua-duanya itu kayak. Ya. Tadi kan yang balik lagi ke omongan kita sebelumnya yang 7 juta tadi kurang lebih ya, yang 7 juta tadi untuk kurang lebih segitu untuk cek dua-duanya, dan juga tadi masuk ke kasus istrinya yang butuh suplemen atau obat ya tadi ya. Obat yang hormon kalau misalnya ini kayak ada endometriosis keadaan. Nah itu kurang lebih kita. Berarti kita kisaran 7 tambah 2 ya, mungkin 10 ya. 10 ya. 10. Ya, maksudnya masih bisa masuk akal sih sekitar mungkin 10 juta. Misalnya sekarang dia dari usia 1 tahun menikah 8 bulan sampai 24 bulan itu sekitar 16 benar ya? 16 bulan. 16 bulan ya. 10 juta untuk 16 bulan. 16 bulan. 16 bulan itu 1,5 tahun ya, benar ya? Apa 16 bulan. Ya, benar ya? Oh iya, 8 bulan tadi ya. Oke, dengan asumsi yang sama tadi, inflasinya 3% dan 5% untuk investasi ataupun instrumen keuangan yang digunakan. Kita coba lihat, 10 juta itu 630.000 dok. 630.000 ya. Oh, dia emang agak harus saving lebih besar ya. Lebih besar. 2 kali lipat tadi yang standarnya tadi 350 ya. 700.000 ya. Oke. Berarti masih di bawah below 1 million ya. Iya, masih di bawah 1 juta. Oke. Nah, biasanya kita akan bilang, oke itu bisa dicoba sampai 2 tahun menikah ya. 2 tahun menikah. Oke. Dengan saving kayak gitu, lalu setelah itu kok belum ada kemajuan, belum hamil alami. Ya, worst case-nya di 2 tahun menikah belum hamil juga. Nah, sebenarnya bisa kita coba inseminasi. Inseminasi tadi sekitar
juta. 10 juta misalnya dia dari tahun kedua gitu ya, setelah 24 bulan menikah, dia akan insam mulai di tahun ketiga, 36 bulan. Dia dalam waktu 12 bulan masih below 1 million ya? Iya, harusnya masih belum. Tapi itu kan dilakukan setelah 3 tahun tadi ya, 3 tahun menikah. Iya, betul. Ya? 3 tahun menikah, bahkan belum juga. Berarti kesepakatan bersamanya, berikutnya apa? What next-nya apa? Kalau kesepakatannya pinginnya, kita coba inseminasi. Ya, kalau misalnya kesepakatannya coba inseminasi ya, berarti dan harus sudah secara medis juga memungkinkan gitu. Betul. Dok, ya? Bisa aja nggak mungkin, tapi kan tadi ini kasusnya teratur, sebenarnya maksud saya masih okay, memungkinkan gitu, bisa untuk inseminasi. Berarti untuk inseminasi tadi 2-3 kali ya? Iya. 2-3 kali, misalnya dalam waktu berapa setahun dok mengumpulkannya? Iya, boleh setahun. Lebih setahun nih Pak, kita setahun atau 2 tahun, ayo. 2 tahun apakah tidak? Boleh masih. Karena ya. Usianya masih 24 tahun, 26 tahun masih oke. Plus 3 tahun setelah ini, iya, itu masih ini, masih below 30 ya. Below 30 ya dia. Mungkin karena masih ini kita kasih 2 tahun dok ya. Iya. Kita coba simulasikan. Tadi berarti 1 kali itu insem itu sekitar 10 ya. 10 kita ambil atasnya aja gitu ya. 10. Kalau ada tambahan hormon apa untuk sambil ya mungkin udah cukup ya dari situ. Cukup yang sebelumnya tadi ya, yang 7 tadi itu ya. Berarti 20. Kita asumsikan 24 bulan ya. 24 bulan dengan teori yang sama. Masih below 1 juta, Dok. 840.000. Oke, masih 840.000 ya, masih 900 mungkin ya. Berarti aman ya kalau misalnya kita punya pos untuk memang promil itu 1 juta itu ya, untuk tindakan bertahap ya, kita berpikirnya bertahap. Oke, itu yang ini ya, itu yang masih dan usianya ini masih muda, relatif oke. Untuk kasus pertama terjawab sudah, jadi dengan planning mudah-mudahan terjawab. Nah, terus dok ternyata saya sandwich generation, nah itu beda urusan ya. Itu ceritanya yang penting hidup ini aja lah, hidup apa namanya tadi aman, nyaman. Betul. Kalau misalnya itu yang mindsetnya dulu di awal lagi balik. Kalau itu. Oke, sekarang kita punya kasus kedua. Oke, boleh. Kasus kedua, kita lihat dulu. Oke. Suami usianya 31 tahun. Istri 31 tahun. Oke. Nah, ini sudah mulai ya di atas 30 sampai 35 tahun. Usahanya harus effortnya lebih berat, lebih keras. Nah, sudah lama menikah dalam 4 tahun. Hasil dia sudah periksa yang tadi standar-standar. USG ternyata oke, normal. HSG tidak ada saluran tuba atau saluran telur yang buntu. Hasil pemeriksaan sperma gitu ya, dikatakan normo, tidak ada masalah. Tapi ini ada catatan dia tulis, ada aglutinasi. Nah, rencana inseminasi. Oh, sudah spesifik. Oke, selanjutnya sudah spesifik. Nah, saya mulai ini lagi, saya mulai pilah-pilah lagi ya. Ini maksudnya kita breakdown. Oke, hasil pemeriksaan wanitanya oke. USG normal, terus saluran tuba tidak ada masalah. Memang syarat insem salah satunya itu. Tapi laki-lakinya bukan normal. Setidaknya kayak normal, tapi ada aglutinasi. Nah, apakah ini sudah diobati belum? Nah, aglutinasi ini bisa karena infeksi. Nah, mungkin saja ada infeksi. Istilahnya infeksi pada saluran sperma. Nah, biasanya saya akan konsultan. Ya, saya bilang, sebelum kita rencana inseminasi, konsultasikan dulu si laki-laki ini hasil analisa spermanya ke androlog. Perlukah pengobatan untuk infeksinya? Perlukah suplemen tambahan untuk mendukung keberhasilan inseminasi? Mungkin persiapan saya katakan ini bisa sekitar 2 juta untuk 3 bulan persiapan. 2 juta 3 bulan gitu ya. Lalu rencana insem tadi ya sekitar 8-9 juta, mungkin 12 juta. Nah, dia sudah 4 tahun nikah, harusnya udah ini ya, udah lumayan tabungannya juga. Tadi hitungan sebelumnya kita pakai 10 juta dok ya? 10 juta tapi 2 kali
insem gitu ya? 10 juta tadi ya, 10 juta kalau 2 kali insem kan 2 kali 10. Iya, 20 juta tadi hitungan yang 800.000. Tapi kalau misalnya karena umurnya masih muda, tapi kalau ini karena sudah ini 30, mungkin kita coba pakai 30 dok ya, 3 kali insem gitu. Boleh. Ya. Berarti plus tadi suplemen yang untuk si suaminya gitu ya. Kurang lebih sekitar 2 jutaan per 3 bulan apa per bulan? Per 3 bulan itu. Berarti 32 kita coba ya. 32 atau misalnya kita 35 juta. 35, oke. Oke, 35 juta. Dia usia ke pernikahan 4 tahun ya. Nah, tapi ini range waktunya dia itu kira-kira karena usianya apakah kita tetap kasih 2 tahun atau saya bilang masih bisa 2 tahun. Masih bisa 2 tahun ya. Oke. Kalau misal dia mau lebih singkat ya, it's okay ya. Nanti kan tinggal dikalikan 2. Iya, kita coba 24 bulan dulu. Oke. Itu sekitar 1,4 juta sampai 1,5 juta per bulan. Oke, berarti kalau yang tadi pas usia muda menyisihkan 1 juta. Ini 1,5 kali lipatnya ya. Tapi dengan asumsi tadi 3 kali loh ini. Ya, kalau misalnya sekali berhasil gitu ya. Jadi sisanya kan buat dana pendidikan anak bisa. Nah, berarti ya memang dengan usia yang makin tua gitu ya. Effortnya akan lebih itu. Betul ya? Tadi 30 dan berapa dok? 31? Yang pertama tadi 24, 26. Oh, yang kedua? 31 dan 31. Oh, 31 dan 30. Oh, sama usianya. Kalau yang tadi awal, dia bisa sparing 1 juta ya? Iya. Ini 1,5. Sparing terburuknya ya. Kalau misalnya setahun dok, saya coba dok. Hampir 3 juta kan? Hampir 2 kali 2 tuh. Betul ya. Effortnya bener ya harus ini ya. Harusnya ya sebenarnya seyogyanya, karena kita di Jogja kan, seyogyanya memang udah tahu planningnya kemana, gitu ya. Oke, informasi ternyata segitu. Saya sudah saving per bulan, oke, besok mau insem, saya baru savingnya mulai sekarang, gitu kan, atau 3 bulan lagi enggak. Jadi emang udah diplanningkan, betul ya? Yang terpenting adalah planning. Oke, jadinya 1,5 ternyata lumayan ya. Bisa. 1,5 seperti UMK Jogja. Tapi yang penting dia sudah berencana loh dok. Tapi kan ini nggak tahu ya yang menjawab di IG apakah dia sudah diskusi dengan pasangannya, tapi paling tidak sudah ada rencana untuk ke sana. Udah tahu mau ngapain gitu ya. Ya udah punya planning ya. Kita nggak tahu misalnya ternyata tadi asumsi paling mahalnya harus 3 kali 35 juta. Kita belum ada tabungan segitu gitu ya, 4 tahun. Kalau minjem ya? Kalau itu sebenarnya sama dengan analoginya membeli HP dengan pinjaman dok. Karena itu kan keinginan ya, membeli HP. Kecuali HP-nya produktif atau kamera ya mungkin. Nanti anaknya produktif kok dok. Anak yang sehat, anak yang berbakti, bisa mengangkat harkat derajat orang tuanya. Seperti itu. Kalau saya pribadi nih dok, kalau dari sudut pandang keuangan, kalau untuk keinginan itu alangkah baiknya menggunakan dana cash, dana yang kita sisihkan. Kalau misalnya untuk pinjaman itu mungkin kalau memang sudah usia, saya nggak tahu juga, mungkin sudah mepet gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Tapi alangkah baiknya dari dana free cash flow istilahnya. Free cash flow ya. Flow yang memang benar-benar pendapatan dikurangi pengeluaran itu ya. Benar-benar. Siap. Nah, kalau misalnya ternyata tadi 1,5 ya, tadi dia 1,5 juta gitu ya, dengan asumsi 2 tahun gitu ya. Tadi kita menggunakan instrumen investasi yang secure, yang 5%, yang aman yang dan 5%. liquid gitu ya. Yang tadi kita bisa bilang tabungan ya. Ya, salah satunya tabungan atau mungkin reksadana. Reksadana yang liquid. Obligasi bisa? Obligasi bisa kalau 2 tahun mungkin ada beberapa yang bisa 2 tahun. Sebenarnya kalau misalnya saya ngerti saham gitu. Kalau misalnya saham itu kan termasuk liquid juga. Tapi di saham-saham tertentu ya, perusahaan-perusahaan tertentu yang liquid itu juga sebenarnya masih masuk, asal paham gitu aja sebenarnya. Tahu ininya ya. Jangan berinvestasi di instrumen kita nggak ngerti. Jangan sampai nanti, wah kok gara-gara ini saya nyangkut, nggak jadi pemeriksaan ya dok ya. Nggak jadi insem ya. Malah ini apa namanya? Ya, saya udah pokoknya kita pakai saham, lewat saham. High risk, high return. Pengennya high return-nya, high risk-nya. Kalau dapat high return-nya ya alhamdulillah gitu kan ya. High risk-nya.
Oke, kasus kedua terjawab ya sebenarnya. Ternyata dengan usia lebih tua gitu ya, di atas 30 tahun, dan usia menikahnya lebih dari 3 tahun, usianya lebih double. Kita lihat 1,5 kali dibanding yang masih menikahnya di bawah 3 tahun. Oke, kasus ketiga. Kasus ketiga ini bagi saya agak berat sih. Oke, suami 38 tahun. Berarti sudah di atas 35 tahun. Walaupun yang laki-laki memang disarankan sebelum usia 40 tahun. Oke, masih ini usia istri 27 tahun. Kombinasi menarik ya, 38 dan 27 tahun. 2,5 tahun menikah. Nah, ternyata periksa hasil suami yang ada masalah. Dikatakan ada azoospermia. Azoospermia sebenarnya ini lebih tepatnya aspermia. Saya tahu pasiennya karena pasien saya ini. Aspermia ternyata diperiksa hormon si suami ada kekurangan hormon testosteron. Yang kita namakan sindrom Kallman. Nah, pemeriksaan wanita tidak ada masalah, sudah USG, HSG oke. Nah, ternyata si pria, si suami butuh terapi hormon. Terapi hormon ini lumayan nih, terapi hormonnya. Si pasien saya ini lumayan. Terapi hormon untuk kasus Kallman syndrome ini per 3 bulan. Tunggu, saya jadi lupa hitungannya. Per 3 bulan itu bisa sekitar 20 juta. 20 juta ya, plus minus 20 juta. Plus minus 20 juta. Dan minimal untuk Kallman ini sekitar 6 bulan. Kali 2 ya, berarti bisa sekitar 40 juta ya. 40 juta. Nah, karena dia baru 2,5 tahun menikah, mungkin dia sebenarnya harusnya sudah mulai memperhitungkan juga ya. Mulai memperhitungkan biaya terapi hormonnya sendiri sekitar 40 juta untuk 6 bulan. Itu minimal banget. Untuk mendapatkan cairan ejakulat, cairan mani yang spermanya mencukupi. Tuh. Nanti harapannya kalau bisa alami. Kalau tidak ya akan ke arah IVF, bayi tabung. Nah, untuk terapi hormonnya sendiri, tadi kita udah hitung 40 juta selama 6 bulan. Untuk IVF, kisaran paling murah sekitar 25 juta. Tapi mungkin saya ambil tak 2 kali lipatnya ya. Di tempat saya bekerja itu sekitar 35-45 juta, misalnya 50 juta. Jadi dia harus punya 100 juta ya. 50 tambah 40. Kasusnya berat banget ya, 100 juta. Kira-kira dia dengan 2,5 tahun menikah, usia suaminya 38 sih. Harapan saya sebelum suaminya umur 40 tahun sudah sudah program. Mengingat istrinya juga umurnya 27, kalau tambah 2, 29, nyaris 30. Kira-kira kalau 100 juta dalam waktu 2 tahun, ini bagaimana? Kita coba. Ini kan karena mungkin bisa dibilang urgent gitu ya. Karena urgent. udah mendekati ya. Mendekati dan ya memang kasusnya sulit bagi saya. Meskipun katanya laki-laki bisa sampai umur tak terbatas katanya. Oke ya, nanti 100 tahun bisa. Itu hoax ya. Oh iya. Iya, kita coba 40. Special case itu kalau Special case ya. 40 ya berarti itu ya. 40 berarti 2 tahun dengan asumsi. Tapi kalau alami juga malah ini ya. Memungkinkan, tapi resiko ya. Jadi kita mengejar, jadi umurnya itu ya. Mengejar. Mungkin rencana emang IVF. Iya. IVF 50 tambah tadi terapi hormon sekitar 40 itu minimal sebenarnya. 90 juta. Kalau misalnya mau ini aman 100 juta dengan 2 tahun kira-kira. Kita coba ya dok, 100 tadi ya. 100 dengan 24 bulan. 5% per tahun asumsi hasil investasinya, dan inflasinya 3%.
4.215.000. 4.250.000. Ya 4 sampai 4.300.000 lah. Oke, 4.300.000 ya 4,5 juta. 4,5 juta per bulan. Seperti cicilan KPR ya. Seperti cicilan rumah. Oke. Jual tanah bisa langsung ini. Oke, betul. Jadi kalau sudah diniatkan punya anak gitu ya. Jangan disesali ya. Jangan pengen punya anak ya dicoba. Kan betul ya. Kalau sudah sepakati bersama loh. Yang penting niatnya ya. Niatnya pasti akan ada jalannya. Iya, betul ya? Pasti ada jalan. Oke, ini kasusnya hampir sama seperti ini. Umur laki-lakinya 37, istrinya 37 tahun. Lalu sudah 11 tahun menikah. Waduh. Insem 2 kali gagal. Ya. Tuba kiri non paten wanitanya. Analisa sperma laki-lakinya astenoterato, masih nggak terlalu parah. Emang rencana IVF. Nah, tadi ya, dengan usia di atas 35 tahun, gini ya, ini sekarang kita balik usia laki-laki dan wanitanya, gitu ya. Sebenarnya kalau keberhasilan IVF atau bayi tabung pada wanita usia kurang dari 35 tahun itu lebih baik daripada yang keberhasilan di atas 35 tahun. Nah, ini usia wanitanya 37 tahun kasus ini. Berarti kita memang berharap 1 kali bayi tabung. Ya. Tapi kalau jika 2 kali mungkin sama kayak tadi ya. 100 juta kita punya waktu 2-3 tahun. Kalau misalnya asumsikan 2 tahun berarti ya sama kayak tadi ya, sekitar 4,5 juta. Tapi untuk istrinya kan butuh penanganan tersendiri itu. Enggak juga. Oh ya, tuba kiri non paten. Nah, ini biasanya apakah perlu laparoskopi gitu ya? Dikatakan laparoskopi untuk mengatasi masalah juga. Nah, itu lumayan lagi tambahannya. Iya, sekitar ya benar kata dokter tadi, sekitar ya samakan saja dengan yang tadi kurang lebih. Betul. Ya itu kalau 1 kali ya. Tapi ini usia istrinya di atas 35. Walah, iya. Ya, kalau kita asumsikan 2 kali berarti 150 mungkin kurang lebih. 150 ya. Ya, mungkin kalau misalnya dalam. Tapi kalau atau itu bisa kita jadikan akhirnya range waktunya 3 tahun. Tapi usia ya akhirnya lewat malah 40 akhirnya. Itu. Nah, itu. Ya. Tapi kalau mau dicoba Oke. 150 ya, coba ya. Karena usia istrinya nih ya. Ini. Coba untuk 3 tahun. 6 bulan. Mirip seperti tadi sih, kurang lebih 4.200.000, 4.300.000. 4,5 ya, oke. Karena waktunya kan dipanjangkan. Ya, karena kalau udah usianya di atas 35 tahun dan misalnya ada masalah, jadi effortnya akan lebih. Tuh. Tadi kita bahas yang standar mungkin 1 juta, terus usia di atas 30 tahun, 1,5. Nah, ini sampai 3 kali lipat ya, 1,5. Iya. Oke, dengan usia di atas 35 tahun, effortnya akan 3 kali lipat yang standar, gitu ya. Yaitu kasus keempat. Kasus ketiga ya? Ya, ketiga, mirip-mirip tadi. Kasus ketiga juga ada yang mirip, ini usia suami 36 tahun, istri 33 tahun, lama menikah 4 tahun. Hasil analisa spermanya ternyata kripto. Wah, kalau gitu. Kripto ini kita harus akhirnya, apakah memungkinkan terapi hormon atau IVF. Nah, hampir sama kayak yang tadi. Jadi ya kisaran 4,5 juta ya, 4,5 juta ya, 4,5 juta. Oke, terus mungkin sudah 4 kasus ya. Mungkin itu kali ya. Jadi udah 4 kasus mungkin saya cukupkan. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi nih Pak Dutya mengenai bagaimana planning perencanaan keuangan terkait dengan perencanaan kehamilan atau program hamil, mungkin nanti kita buka sesi lagi, kira-kira kita hitung. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Itu ya. Sangat menarik, terima kasih. Oh ya, Instagramnya apa? Iya, boleh. Nanti boleh kalau ngobrol-ngobrol boleh di @uangsehat_id sambung semua. Uangsehat_id, nggak ada underscore ya? Nggak ada, Uangsehat_id sambung semua. Nanti boleh lihat di bio-nya, ada kontak yang semoga bisa membantu. Oke. Paling tidak mencari opini gitu ya. Mencari opini. Membantu ya. Mencari opini. Memberi saran ya. Memberi saran kira-kira arah mana sih
supaya sama-sama tenang dalam menghadapi apapun tujuan keuangan yang ingin dicapai kan gitu tuh kayak. Pada kesempatan ini perencanaan kehamilan itu ya. Oke. Begitu menarik kan materi kelas andrologi hari ini. Nah, oke, saya absen lagi. Jangan lupa untuk subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan materi kelas andrologi berikutnya. Jangan lupa juga kasih jempolnya kalau kamu suka materi kelas andrologi hari ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang membutuhkan. Sekian, semoga sehat selalu, tetap sehat dan salam andrologi.